Halo Sobat Sehat semua, apa kabar hari ini? Aduh, senang sekali saya bisa menyapa kembali Sobat Sehat semua ya. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu semangat ya. Oke, pagi ini berjumpa lagi dengan saya Fris nih yang akan membawakan prognosa untuk menemani Sobat Sehat semua selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Di mana lagi kalau tidak di prognosa Rumah Sakit Panti Waluyo, program Ngobrol Santai ya. Tentunya dalam acara ini Sobat Sehat bisa memperoleh berbagai pengetahuan, tips dan informasi seputar kesehatan yang sayang buat dilewatkan ya. Oke, pagi ini Sobat Sehat, di samping saya sudah ada teman ngobrol saya pagi ini. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan untuk Sobat Sehat semua. Selamat pagi Dr. Hendrina Kuhuwawel. Selamat pagi. Dr. Hendrina Kuhuwawel nggak Ya, dok? Kuhuwawel. Harus nggak dok? Oke. SPKJ. Ya. Nah, beliau adalah salah seorang dokter di Klinik Spesialis Rumah Sakit Panti Waluyo. Dokter, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Sehat Puji semangat. Tuhan. Ya, kami akan mengobrolkan sesuatu yang sudah sangat familiar di dalam sehari-hari kita, Sobat Sehat. Nah, tema kita pagi ini adalah Wake Up and Boost Your Day. Nah, ngomongin masalah ini kira-kira sudah terbayangkan ya? Yang mau kita omongin pagi ini itu tentang apa? Jangan kemana-mana karena tema kita pagi ini sangat menarik dan sayang buat dilewatkan. Nah, sebelumnya tentu saja kami tidak lupa untuk mengingatkan Sobat Sehat semua untuk terus melaksanakan protokol 5M. Nah, COVID masih ada di sekeliling kita, jangan kendor ya. Terus jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa bahwa Panti Waluyo aman ya. Jadi jangan khawatir untuk mendapatkan layanan kesehatan di tempat kami. Karena semua tenaga kesehatan kami sudah divaksin COVID-19 sampai ke dosis ketiga. Sudah aman ya. Dan semua petugas kami melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, ada satu berita bahagia buat semua Sobat Sehat yang mungkin sudah lama sekali menanti-nantikan ya. Panti Waluyo ini kapan bisa melayani BPJS? Nah, mulai besok pagi tanggal 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bisa melayani pasien BPJS Kesehatan. Nah, dan rumah sakit kami sudah menjadi rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jangan lupa untuk buka attention Sobat Sehat di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus kunjungi IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta atau bisa juga melihat tayangan ulang program prognosa kami di YouTube channel RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, dokter. Ya. Pagi ini kita mau ngomongin Boost Your Day. Semangatkan harimu gitu ya dok ya. Ya. Nah, ngomongin soal semangat ini kan erat banget kaitannya dengan mood seseorang ya dok ya. Nah, kemarin kami sudah sempat pooling, jejak pendapat ini dok, ceritanya ke beberapa teman, ke beberapa relasi. Kira-kira kebiasaan di pagi hari yang efektif buat meningkatkan mood. Nah, ini tuh apa? Nah, banyak netizen yang sudah mengirimkan jawaban-jawabannya dok. Nah, ini sudah kami rangkum. Kira-kira jawabannya itu ada di antaranya sarapan dok. Nah, rupanya kalau sarapan ini bisa bikin moodnya terus jadi baik. Nah, kemudian bangun pagi. Maksudnya bangun pagi mungkin ya. Oke. Bangun pagi, kemudian berdoa. Nah, ada yang bilang aku kalau pagi harus minum air putih biar moodnya jadi bagus. Nah, kemudian ada yang olahraga dok. Ada yang begitu bangun mikir, aduh aku nanti mau jajan apa ya. Nah, terus sudah membayangkan nih makanan-makanan yang enak-enak gitu, mungkin terus jadi moodnya bagus. Nah, kemudian ada yang mikir, nanti kira-kira aku hari ini mau ngemil apa ya gitu.
ini mungkin orang-orang yang ini ya dok ya, seneng banget jajan gitu, seneng banget ngemil gitu ya dok. Jadi begitu bangun, aduh nanti aku mau ngemil apa nih ya gitu. Oke, kemudian ada yang suka ngopi, langsung bangun tidur bikin kopi, menghirup aroma kopinya mungkin ya dok, itu sudah bisa membangun mood yang positif buat dia. Kemudian minum teh hangat. Kemudian ada yang, aku sukanya jogging kalau bangun tidur. Ada yang bangun tidur langsung dengerin radio. Nah, berbagai hal ini adalah komen-komen dari para netizen yang sudah kami rangkum. Kira-kira yang bisa membangun moodnya teman-teman itu seperti itu dokter. Nah, ini mungkin bisa kita obrolkan di sini dok. Kira-kira apa-apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi itu benar nggak sih dok? Apakah memang hal-hal seperti itu itulah yang membangun moodnya seorang di pagi hari? Monggo dokter. Ya, membangun mood ini sebetulnya kita melihat dulu waktu malam akan tidur. Oke. Kita mau tidur bagaimana perasaan kita, mood kita. Jadi tadi minum kopi, olahraga, sarapan itu nomor kedua itu. Oh, justru itu Nah, adalah itu yang kedua. Karena Jadi yang waktu pertama pertama itu bagaimana perasaan mood kita tadi itu waktu bangun. Jadi awalnya dari bagaimana kita tidur malam. dimulai pada saat kita mau merebahkan diri dan berangkat tidur ya dok. Oke. Jadi tidur kadang kalau orang nggak tidur malam sulit, dia bangun dia langsung tidak ingin apa-apa yang lain, tidak ada mood, tidak ada semangat. Jadi waktu malam tidur itu yang menentukan waktu bagaimana dia tidur malam nyenyak atau dia menikmati tidur yang enak, bangun pagi akan tenang dan dia akan lakukan apa yang dia suka. Nah ini kan semua tadi itu kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan itu kesukaan pribadi ya. Dia mau minum kopi pagi ya itu terserah dia dan sebagainya. Tapi perasaan dia awal bangun itu yang menentukan. Oh, oke. Perasaan itu yang menentukan dia akan apa. Dia mau makan atau dia tidak mau makan atau dia mau minum. Itu tergantung dari perasaan dia waktu bangun. Seseorang ketika begitu bangun tidur gitu ya. Jadi kalau malam tidur perasaannya tenang, pagi dia bangun tenang gitu. Dan satu hal yang utama kalau supaya hati kita tenang, kita tahu bahwa ketika kita tidur, kita tidak sadar lagi, tidur, mata tertutup, kita tidur nggak sadar apa yang terjadi. Seperti orang pingsan gitu ya. Jadi ketika kita bangun pagi, hal yang utama adalah kita bersyukur. Kita masih hidup. Oh, saya masih hidup hari ini, bersyukur. Nah itu. Saya masih ya. Oh, tenang, saya bersyukur. Itu awal. Jadi waktu kita bangun pagi, perasaan kita harus bersyukur. Itu yang utama. Yang utama harus kita lakukan sebenarnya adalah bersyukur. Bersyukur Saya masih bangun pagi. Ya? Masih ada yang lain, saya masih ada suami, istri, anak-anak dan sebagainya. Itu bersyukur. Saya masih melihat mereka dan sebagainya. Itu baru lanjut mau apa selanjutnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang utama ini adalah bersyukur. Bersyukur. Dahulu, ya, dok? Bersyukur. Lalu kita melakukan hal-hal yang lainnya. Dan tadi diawali dengan kualitas tidur malamnya. Tidur malam ya. Dok, ya. Kalau tidur malamnya berkualitas, bangun paginya kemungkinan besar moodnya akan baik gitu ya dok. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan langsung ini dari Mbak Arinda Wedini ya dokter. Kalau malam begadang, paginya biasanya ngerasa berantakan. Ini benar banget ya dok tadi ya sangat benar, dokter. sangat benar. Jadi jadi gini, apa sih mengapa kita harus tidur malam? Mengapa harus tidur? Kita sepanjang harus begadang gitu ya dok? Bukan tidurnya. Mengapa kita harus tidur? Kita kan sudah bekerja sepanjang hari. Tubuh kita butuh istirahat. Untuk rileks, untuk kembali pada fungsi yang normal, kita harus istirahat semua organ kita yang sudah lelah sepanjang hari pagi itu, sepanjang hari. Kita butuh istirahat untuk segar lagi besok. Tapi kalau kita begadang, ya itu tidak akan istirahat tubuh kita. Kacau nanti bangun pagi. Karena itu kita butuh istirahat kurang. Jadi semuanya kayak masih lelahnya tuh masih lelah semuanya. Jadi baik pikiran maupun fisik semua tidak mendukung gitu untuk melanjutkan pagi hari. Oke. Nah ini dok, kebiasaannya anak-anak sekolah itu dok biasanya kalau mau ujian besok paginya malamnya malah begadang nih dok.
Ya itu Malah itu biasa. sebenarnya nggak bagus ya dok. Paginya mungkin malah jadi bingung dia mengerjakan ujian. Cuma Karena ada kurang juga istirahat ya. anak yang dia siang tidur justru. Oh, Siang dia tidur siangnya supaya sudah malam dia tidur bisa bekerja, duluan. itu bisa juga. Oh, oke. Dan itu merupakan kebiasaan anak ya. Ya dia sudah biasa begitu nggak apa-apa, tapi kalau dia terganggu ya polanya sudah salah. Oh, oke. Yang penting Gitu. adalah seseorang tetap harus beristirahat. Ya harus. Gitu ya. Harus kita butuh istirahat. Nah, dokter, minimal berapa jam untuk tidur malam yang berkualitas, dok? Ini pertanyaan dari kedainya Bode, dokter. Itu kalau yang normal ya. 6 sampai 7 jam itu normal ya. 6 sampai 7 7 jam. Ini itu tergantung normal. umur atau? Tergantung umur. Tergantung umur. Kalau makin tua usia makin kurang waktu tidurnya. Oh gitu. Ya. Itu karena pengaruh secara fisik. Ya. Jadi memang waktu dia tidur kurang, dia mudah terbangun malam. Oh. Jadi dia tidak bisa tidur. Kalau ini normal ya 7 ya, 6-7 jam. Sampai kalau anak masih kecil ya sampai 8 jam. Oh, oke. Gitu. Baik. Ya. Dokter, kalau kita kan sering lihat ya dok, terutama ini anak-anak ABG nih dok, kadang-kadang katanya suka mudik, sedikit-sedikit ngambek, nanti entah kenapa dia ujuk-ujuk aja ceria sendiri, tapi dengar sesuatu apa sedikit, tahu-tahu cemberut lagi. Gitu. Nah, ini hal mudi seperti ini nih sebenarnya sebabnya apa ya dok? Secara kedokteran mungkin bisa dijelaskan dokter? Itu tergantung penyebabnya dia. Mengapa dia seperti itu? Tentu ada penyebabnya sehingga dia terganggu. Ya kita harus tahu, mencari tahu penyebabnya apa sih, kenapa dia berubah-ubah begitu perasaannya. Oh gitu. Jadi, harus dikonsultasikan berarti harus, ya, dok, ya? harus. Jadi kalau itu sudah merupakan keluhan yang selalu ada, itu perlu konsultasi. Harus. Kalau enggak dia akan terbiasa seperti itu. Oke. Karena kan kadang-kadang memang dia itu mudi banget loh gitu. Jadi ternyata mudi itu memang sesuatu yang seharusnya segera ditangani ya dok. Selalu ditangani, harus. Oke. Dia jadi pola, nanti jadi pola dia seperti itu ya, sudah jadi kebiasaan dia nantinya. Dia akan terus Terus seperti itu. Suka berubah-ubah perasaannya, mendadak. Kalau itu sudah melanjut-lanjut ya jadi sakit nantinya. Oke. Baik dokter. Nah kemudian dokter, mungkin nggak seseorang itu merasakan bad mood tanpa dia itu tahu sebenarnya aku tuh lagi galau, tapi aku tuh nggak ngerti aku tuh galaunya tuh kenapa, pokoknya perasaanku nggak enak aja gitu. Bisa nggak dok seseorang mengalami hal seperti itu? Bisa, dan banyak orang seperti itu. Oh oke. Banyak orang seperti itu. Tapi sebetulnya dia tuh ada penyebabnya, cuma dia tidak tahu. Dia tidak tahu penyebabnya, dan itu yang repot di situ. Dalam pengobatan sangat repot, dia tidak tahu kenapa dok, saya kok jadi begini, saya begini, dia tidak tahu penyebabnya. Dan itu harus dianalisa sampai tahu, oh mulai pernah punya trauma dalam suatu kondisi, membuat dia seperti itu, lalu dia terbawa terus, terganggu dengan kondisi itu. Tapi dia sendiri tidak tahu, itu perlu konsultasi yang lebih lanjut ya, untuk analisa kondisi dia. Kalau bad moodnya itu sudah mulai mengganggu sehari-harinya, berarti mungkin sudah saatnya untuk mulai berkonsultasi ya dok ya? Karena dengan terganggu mood, dia juga terganggu fungsi kerjanya, fungsi belajarnya, semua terganggu kan? Iya betul dok. Nanti menurun. Karena semangatnya jadi hilang kalau orang jadi udah menurun. bad mood, dok. Menurun. Oke. Jadi itu harus, jadi biasanya juga orang itu sendiri kurang tahu, yang lain, yang orang luar yang tahu. Kok dia sudah berubah ya, kok dia begini ya, kadang seperti itu. Iya betul. Orang lain yang melihat. Gitu. Kitanya malah nggak ngerasa. Dia merasa apa-apa biasa, ya, karena dia nggak tahu itu, dia tahu dirinya sudah berubah. Gitu. Jadi perlu orang, kenapa kamu begini? Nggak tahu ya, saya kok begini aja gitu dan sebagainya. Jadi mungkin peran keluarga juga ya. Sangat. Ini sebetulnya mood ini semua bukan hanya kita sendiri punya mood sendiri, semua lingkungan mempengaruhi mood kita ya. Lingkungan sangat mempengaruhi mood kita. Di mana kita berada, pekerjaan apa yang kita lakukan, suasana, semua itu menentukan mood kita. Oke, baik dokter. Nah dokter, kalau misalnya nih seseorang pagi hari itu moodnya sudah nggak enak tuh, itu apakah dia akan sepanjang hari itu mengalami bad mood terus, ataukah sebenarnya mood itu bisa kita kendalikan dok? Kembali ke pertanyaan, sudah berapa lama dia seperti itu?
Oh, oke. Apa dia selalu seperti itu atau kadang-kadang saja. Kalau kadang-kadang saya tidak bertahan, terus langsung sudah kerja biasa, lupa dia tidak ingat lagi. Tapi kalau itu sudah terjadi kebiasaan, itu perlu konsultasi lagi. Jadi yang jadi- membedakannya adalah durasinya ya, Nah, Dok? durasi. Apakah dia sering atau Jadi, kadang-kadang? jadi dia rasa seperti itu, tapi ketika dia keluar, dia bisa bekerja, terus bertemu dengan teman-teman kerja, hilang sudah rasa dia tidak tahu apa. Atau dia melihat pemandangan yang indah, hilang, dia sudah nggak rasa, nggak balik lagi perasaan itu. Oke. Tapi kalau itu bertahan, itu ada gangguan. Oh, sudah dibikin diajak ketawa-ketawa temennya, tetap aja bad mood. Ya. Sudah Jadi butuh jalan-jalan suasana. tetap bad Semua mood. kita butuh suasana yang nyaman ya. Kita Iya. kan hidup butuh nyaman. Betul, Nah, dokter. kalau suasana nyaman, hilanglah semua yang tidak menyenangkan tadi. Oke, itu kalau yang masih normal ya, Dok ya. Masih normal tentunya. Ketika dengan sebuah kenyamanan seseorang sudah tidak bisa merasakan good mood, nah berarti itu saatnya dia harus konsultasi Ya, ya, Dok. betul. Oke, baik, Dok. Berarti sebenarnya mood itu bisa kita bangun juga ya, Dok. Ya. Oke, dokter. Nah, lalu dokter, mungkin dokter punya tips untuk bagaimana biar pagi hari bangun tidur itu sudah good mood aja, Dok. Nah, tadi sudah pertama saya ngomong tentang Tidur yang berkualitas tidur berkualitas dan bersyukur ya, itu tadi. Kemudian kita tahu ketika kita tidur, semua fungsi organ kita tidak berfungsi, tidak ya, istirahat. Nah, bangun pagi yang kita perlu adalah minum air. Minum air. Itu harus. Entah mau minum kopi atau apa, tapi harus air hangat. Itu untuk tubuh membutuhkan air, karena kita kan tidur berapa jam itu kan tidak ada air yang masuk tubuh kita. Padahal tubuh kita membutuhkan air. Oke. Itu lebih baik. Kalau tadi orang bilang mau olahraga, air juga dia minum dulu baru dia olahraga misalnya gitu. Jadi paling bagus itu bangun tidur langsung minum air hangat. Minum Harus air hangat. Harus air hangat supaya menyesuaikan dengan suhu tubuh. Sebab kalau kita minum air dingin atau es, itu suhu tubuh menurun. Padahal kita kan dari tempat yang hangat tidur. Terus menurun itu kurang bagus untuk tubuh kita. Yang hangat supaya nanti stabil terus seperti itu. Oke. Minum air hangat, mau itu air putih boleh, Ya. mau kopi boleh, Ya, mau itu teh boleh gitu ya, Dok. Tapi paling bagus air Paling bagus air putih air hangat. putih hangat ya, Itu Dok. bagus. Itu setelah itu mau apa terserah. Melakukan aktivitas yang disukai Boleh. mungkin ya, Dok. Ya, yang disukai. Oke, baik. Nah, dokter, ada pertanyaan dari Delicious Soy Milk, Dok. Dokter, apakah ada makanan khusus untuk bisa meningkatkan mood, Dok? Nah, ini makanan. Gimana, Makanan Dok? khusus untuk meningkatkan mood adalah makanan disukai sendiri dia. Makanan Tadinya kesukaannya ya, Dok? kesukaannya itu kan moodnya. Kalau Nggak bisa, sukanya coklat, ya makan coklat ya, Dok? Oke. saya nggak suka makan yang ini. Disuruh makan nggak enak dong. Malah jadi bad mood ya, Dok? Oh, oke. Nah, orang bisa umpama, saya kalau makan pare, saya jadi bisa moodnya tenang. Tapi kalau orang lain supaya mood makan pare ya nggak mau dia karena pahit, misalnya begitu. Oke, Jadi betul, tidak betul. sama. Oh, Ya, apa yang dia suka itu yang menyenangkan dia. Oke. Lakukan sesuatu yang menyenangkan, makan sesuatu yang menyenangkan, tetapi mungkin juga harus yang sehat ya, Dok? Ya tentu, yang sehat dan yang ekonomis ya. Iya. Betul, dokter. Iya, karena orang suka yang mahal ya nggak kuat, nanti tambah stres, terganggu moodnya. Iya, sampai pertengahan bulan aja dia moodnya bagus, Dok. Dia suka yang enak. Sudah mulai bad mood. Gitu. Oke. Baik, Dok. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari Sobat Sehat. Dari Hub SCHSOC. Aduh, apa ya ini? Baik, dokter, saya sering mencari waktu untuk me time. Nah, misalnya refreshing, kemudian perawatan, piknik, dan lain-lain. Tetapi ketika mau masuk kerja, tetap saja merasa nggak semangat, Dok. Nah, kalau seperti itu gimana ya, Dok? Apakah sudah termasuk ada gangguan, Dok, kalau seperti itu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, saya baru mau balik bertanya, sudah berapa lama Anda kerja di situ? Oke. Anda bekerja di situ sudah berapa lama? Atau baru 2-3 hari atau seminggu atau sudah berapa tahun? Kalau misalnya sudah bertahun-tahun, Dok. Ya berarti ada penyebabnya. Ya, oke. ada, saya punya satu pasien, dia dia bekerja sudah lama, tapi kemudian dia tidak senang lagi karena dia sudah stres dengan orang secara pekerjaannya.
Dan teman kerjanya dia tidak tenang lagi misalnya begitu. Jadi itu ada penyebabnya. Jadi kalau dia tadi bilang santai semua dia senang waktu kerja, kenapa? Itu jadi pertama sudah berapa lama dia kerja di situ dan apakah dia menyenangi pekerjaan itu? Oh, lingkungan kerjanya seperti apa? Dan dia senang melakukan pekerjaan itu. Kalau dia tidak senang ya tentu mau apapun dia tidak minat, tidak semangat. Oke, jadi temukan dulu sebabnya ya Dok ya. Karena sebenarnya dia di tempat lain bisa good mood, bad moodnya hanya Berarti di ada tempat apa? pekerjaan. Berarti ada apa Ada dengan apa? tempat pekerjaannya gitu Ya. ya Dok. Oke, baik. Ya, jelas sekali dokter. Ya, oke dokter. Ya, ada pertanyaan lagi dokter dari Mas Januar Arya. Bagaimana supaya saya dapat merasa puas dalam hidup, dokter? Misalnya puas terhadap pekerjaan saya, puas dengan keuangan, dengan keluarga. Ini mungkin gimana ini, dok? Itu sebetulnya pertanyaan itu menunjukkan kekuatan mental dia. Ya, seseorang yang sehat mental, dia akan merasa puas dengan apa yang ada. Dia bisa bekerja dengan tenang, itu sehat mental. Ya, jadi memang kita harus menghadapi dalam hidup ini ada banyak tantangan. Tapi kalau kita bisa menghadapi tantangan itu dengan bisa menghadapinya, ada tekanan dan sebagainya, itu kita sehat mental. Kita juga merasa puas, ada kita bisa berfungsi, itu sudah sehat mental. Jadi kalau pertanyaan itu berarti ada kenapa dia seperti itu. Jadi kurang sehat, kurang sedikit tidak stabil kalau dia seperti itu. Jadi kepuasan terhadap kehidupan itu adalah memperlihatkan sebagaimana seseorang itu kuat mentalnya. Mentalnya. Menikmati dia bisa berfungsi, bisa melakukan pekerjaannya, berfungsi fungsinya baik, itu semua sehat mentalnya. Tapi kalau sudah mulai terganggu ya dia tidak sehat, kurang akan susah merasa puas, akan susah bersyukur gitu ya, Dok. Menerima semua keadaan, menerima juga orang lain. Ya, bisa bergaul yang baik, itu mentalnya baik. Oke. Baik, dokter. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Aulia Kristi 6@gmail.c. Nah, dokter, saya mau bertanya gimana cara menghindari atau merubah kebiasaan buruk jika sedang tidak mood, larinya kok sukanya ke makan, ngemil gitu. Ini kalau cewek kan jadi bikin gemuk ya, Dok. Nah, itu gimana, dokter? Kadang orang kalau stres dia nggak mau makan, atau kalau stres dia malah banyak makan. Suka makan ya, Dok? Kadang-kadang. Ya itu memang tidak mudah ya, memang seringkali dibiarkan dulu dia makan, tapi harus cari penyebab mengapa. Itu saja sebetulnya. Mengapa? Kuncinya adalah mengapa? Cari tahu dulu harus. sebabnya. Jadi bukan terus ngemil atau terus nggak usah makan, nggak bisa makan. Cari penyebabnya apa sih? Jadi untuk itu perlu konsultasi misalnya dengan teman, bisa sharing, curhat. Ya aku begini loh, kok begini, itu perlu. Itu sangat perlu, membutuhkan orang lain. Tidak bisa sendiri. Kalau sendiri dia terus makan terus macam-macam sampai karena mungkin untuk mengalihkan yang buruk-buruk di pikirannya tadi terus makan terus gitu ya, Dok. Jadi butuh orang lain, butuh teman ya untuk dia curhat supaya bisa selesai. Karena itu pasti ada penyebabnya. Intinya adalah harus diketahui dulu sebabnya bad mood tadi. Itu yang diselesaikan. Jangan lari ke makanan. Gitu ya, Dok. Itu mencari ke makanan itu orang yang hanya individu aja. Dia puas dengan dirinya, aku begini. Dia tidak mencari hal lain, pertolongan dari orang lain. Baik. Ya, dokter. Nah, dokter, kalau cewek-cewek nih ya, Dok. Cewek-cewek nih kan biasanya kalau pas haid itu suka gampang tersinggung, moody. Nah, ini sebenarnya dokter kalau menurut di ilmu kedokteran mungkin apakah ada sih sebenarnya hubungannya antara haid pada perempuan dengan moodnya dia? Ya ada memang. Jadi ketika seorang haid itu gangguan hormonal, itu mempengaruhi mood. Hormonnya sedang jadi mempengaruhi keseimbangan mood. Jadi dia bisa cepat marah atau mudah tersinggung. Tapi kita harus mengerti kalau dia sedang haid, ya seperti itu dia. Memang pengaruh hormonal. Memang wanita kalau sedang haid, hormonnya memang sedang tidak stabil gitu ya, Dok ya. Jadi memang hal yang wajar kalau seorang wanita mudah tersinggung. Mudah tersinggung kalau dia sedang haid ya. Jadi ini fakta ya, Dok? Fakta. Bukan mitos ya, Dok? Bukan.
Begitu fakta. Oke, baik. Dokter, ada Artinya pertanyaan? ada juga orang yang bisa, kan tidak selalu. Oh, betul ya. Ada yang bisa menguasai, tidak emosional. Nah, itu biasanya orang yang mudah tidak seimbang moodnya mudah seperti itu. Tapi kalau tidak ya enggak apa-apa, diam haid juga enggak ada pengaruh. Biasa saja. Bukan karena sesuatu, manja banget sih, gitu. Nggak Enggak ya juga, dok, karena tidak. memang hormonnya memang baru seperti itu, gitu ya. Jadi mungkin pasangannya, keluarganya harus mengetahui, Ngerti, ya. harus ngerti, Ya. gitulah ya dok. Ya. Oke, baik dokter, ada pertanyaan lagi dari Mas Mikaelion. Dokter, bagaimana cara mengetahui atau menyadari kalau diri kita sendiri dalam keadaan kurang sehat mental? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menyadari itu? Kalau sadar kayaknya berarti sehat ya dok? Kalau sudah sadar kan sehat. Iya betul dok. Dia sudah tahu aja, sudah jawab sendiri dia. Dia sudah tahu. Iya, betul. Kok tahu kalau saya tidak sehat mental? Bagaimana sih? Orang yang tidak sehat mental itu dia tidak Nggak tahu. sadar. Orang kamu orang lain yang tentukan dia ini tidak sehat, tapi dia sendiri merasa dia sehat. Nah kalau ini maksudnya tadi bilang dia merasa dia tidak sehat, Tidak berarti sehat dia masih mental, sehat. Berarti masih sehat soalnya. Jadi kalau ada orang yang merasa, aduh aku gila ini, berarti malah nggak gila ya dok? Dan itu jadi misalnya cuma dia bisa pakai istilah gila, tapi sebenarnya dia sedang cemas bisa juga iya, ya. betul. Aku cemas pakai kata-kata gila kan tidak juga gitu. Oke, baik. Jadi intinya bahwa orang yang tidak sehat mental itu nggak ngerti kalau dia itu nggak sehat ya dok. Nah orang lain yang bisa menilai kita lagi nggak sehat gitu. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Arinda Wedinia. Dokter, katanya kalau memulai hari dengan meditasi itu sangat baik buat kesehatan mental. Apakah itu benar dokter? Lalu bagaimana jika saya ini tipe orang yang sulit untuk berkonsentrasi? Wah, mungkin kan kalau meditasi itu harus duduk tenang, diam, gitu kan dok. Nah, padahal punya anak kecil, kemudian aduh, ini pikirannya itu banyak banget gitu dok. Berlari-larian ke sana kemari, gimana itu dokter? Kita harus cari hikmat kapan kita punya waktu yang luang ya. Jadi kalau punya anak ya waktu anak itu tidur dan sebagainya kita meditasi sendiri. Tidak atau harus saat pagi tidur. hari ya, Tidak usah. Kapan ketika kita sedang longgar dan tidak diganggu yang lain kita silakan. Meditasi atau saat teduh itu sangat perlu sekali, itu mendukung semua pola pikir kita, proses kita ya, semua pola proses pikir, perasaan kita sangat terpengaruh dengan meditasi atau saat teduh tadi. Itu membuat kekuatan bagi kita. Tapi itu tentu harus konsentrasi. Ya, jadi bukan terganggu di kiri kanan gitu. Jadi memang harus meluangkan waktu yang memang benar-benar Betul. itu saat yang paling Kita hening. sendiri ya, seneng kita sendiri ya. Oke. Bersama Tuhan. Oke, baik. Nah dokter, ada pertanyaan lagi dokter. Dari Mbak Bernadita Betanias. Dokter mau bertanya, bagaimana cara untuk membangun mental anak broken home biar enggak minderan dalam keseharian dan bisa berkonsentrasi saat pelajaran. Terima kasih dokter. Bagus ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Sekarang yang bertanya ini hubungan dia dengan anak itu apa? Bagaimana? Misalnya mungkin tetangga dokter. Nah, tetangga atau dia sendiri, tantenya atau omnya dan sebagainya itu perlu tahu. Ya, jadi itu membangun mental anak yang broken home tidak mudah. Bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi siapa itu yang membangun? Siapa yang mau membangun dia? Gitu ya. Broken home berarti tidak broken home, jadi rumah tangga yang kacau. Itu sangat sulit dan membutuhkan penanganan yang khusus ya. Sekali lagi orang yang mau membantu itu siapa, dia hubungan dia dengan anak itu. Oh, itu sangat menentukan. Sangat menentukan pendekatan. Jadi kita tahu bahwa anak yang broken home dia sangat tegang, sangat depresi dan sebagainya. Itu orang harus mempunyai hati yang mengasihi anak itu, yang peduli dia, supaya dia tahu anak-anak yang broken home itu hilang rasa kasih. Dia tidak merasa disayang, dia merasa ditolak. Nah, yang menolong itu yang harus menerima dia apa adanya, mengerti perasaannya dan sebagainya. Jangan anak yang broken home biasanya kehidupannya akan menyulitkan, tapi jangan cepat marah dia karena dia sendiri sudah stres dengan kondisinya.
Tapi karena stresnya dia jadi sikapnya juga jadi membuat orang jadi stres juga. Tapi itu harus diterima karena jadi tidak mudah memang, tapi kembali kepada hubungan yang menolong itu dengan anak itu. Itu menentukan. Sikap hati orang yang menolong itu yang menentukan keberhasilan terapinya. Lalu mungkin seberapa intens juga ya dok ya, untuk bisa mengerti si anak ini. Apakah bisa setiap hari dia mendekati anak ini atau hanya ketemunya seminggu sekali? Mungkin itu sangat berpengaruh ya dok? Pengaruh. Jadi orang itu sendiri mempunyai hati yang sayang kepada anak itu, harus itu. Peduli, dia merasa anak-anak yang broken home kan tidak merasa ditolak, anak itu merasa anak yang ditolak. Nah, dia harus merasa diterima oleh yang menolong dia itu tadi. Oke. Sebenarnya kalau anak broken home ini dia secara mental sebenarnya dia sendiri sudah ada sesuatu yang terganggu ya? Terganggu. Dia terganggu dan dia tidak tahu mau apa ini aku. Bingung dia. Karena dia masih anak ya, dia tidak tahu kalau begini harus apa. Itu membingungkan dan orang yang menolong itu yang harus memberi apa yang anak itu butuhkan, perhatian, kasih sayang. Itu harus. Oke, sesuatu yang dibutuhkan secara tidak dia ketahui sudah terenggut dari kehidupannya. Ternyata itu membuat ini ya dok, mempengaruhi mentalnya gitu ya dok. Tapi si anak mungkin tidak tahu, memahami. Tidak memahami. Cuma dia sudah tegang dia. Oke, baik. Nah, dokter, mungkin ada nggak pesan yang bisa disampaikan nih buat sobat-sobat sehat di rumah? Bagaimana kita bisa terus semangat dan mempertahankan semangat kita, nggak hanya pas bangun tidur, tetapi ya terus kita bisa punya semangat yang menyala-nyala, jangan sampai kendor, jangan sampai terbeban dengan permasalahan, karena kan semua orang hidup punya permasalahannya masing-masing gitu ya dok ya. Gimana itu dokter? Sebetulnya kita perlu tanya dulu diri kita sendiri. Saya hidup ini untuk apa? Apa tujuan saya hidup? Apa harapan hidup saya? Apa cita-cita saya? Itu harus jelas. Kalau orang yang tidak punya tujuan, tidak punya harapan, tidak punya keinginan, cita-cita, dia tidak robot ya. Robot. Dia sebetulnya sedang tidak berfungsi apa-apa. Kita harus tahu mengapa. Tujuan ini saya mau apa dan apa itu harus jelas. Ada tujuan hidupnya, ada harapannya, cita-citanya aku mau apa dan apa itu harus jelas. Kalau tidak akan ya itu tadi moodnya terus terganggu. Jadi nggak ada semangat karena nggak ada yang dikejar ya? Nggak ada yang dikejar. Mau apa ini aku bangun pagi mau apa ya? Aku mau apa, dia bingung. Oh iya. Berarti seseorang itu memang harus punya cita-cita ya? Harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup harus. Oke. Jangan sampai itu hilang karena begitu tidak punya cita-cita, tidak punya sesuatu yang ingin dicapai. Tidak ada fokusnya, tidak tercapai. Tidak fokus, hidupnya tidak berfokus ya, sulit. Jalan aja begitu aja. Oke. Lama-lama semangatnya jadi pudar ya dok. Dan itu kan namanya sudah gangguan realita. Gangguan realita ya sudah terganggu. Karena kadang-kadang kan orang tuh wis lah nerimo aja apa adanya. Nerimo bisa, memang nerimo bisa. Tapi nerimo yang bagaimana, dia terima yang apa. Bukan nerimo yang terus nggak punya keinginan apa-apa. Nah itu harus. Jadi maaf ya, seperti tadi malam saya dengar Pak Presiden kita Pak Jokowi berpidato. Dia bilang begini, kita tahu selama kita hidup selalu ada perubahan. Detik berubah, ada perubahan. Menit ada perubahan. Jam ada perubahan. Hari ada perubahan. Minggu ada perubahan. Bulan ada perubahan. Kita selalu ada perubahan. Itu yang harus kita jalani. Kita harus menerima semua perubahan itu. Kalau tidak, kita jadi tegang sendiri. Gitu. Oke, karena waktu terus bergulir, dunianya berubah. Kalau kita tidak bisa mengikuti itu, ya kita sendiri malah lama-lama terganggu ya dok. Makanya tadi sudah saya katakan harus ada tujuan hidup kita. Sehingga kita ada perubahan, kita tetap tujuan saya ini. Tujuan saya ini. Bersyukur tetapi tetap punya tujuan. Punya tujuan. Oke. Ya dokter. Ada pertanyaan lagi dokter dari kedainya Mbok De. Nah, kapan sebenarnya
kita memang benar-benar membutuhkan bantuan seorang profesional untuk konsultasi kejiwaan, dokter. Sebetulnya yang bisa menjawab dia sendiri itu. Kalau dia sudah mencari, kok nggak bisa, saya nggak maju-maju, saya coba-coba begini kok nggak bisa. Saya tanya kepada si A kok nggak bisa, ya harus konsultasi. Jadi dia sendiri bisa tentukan. Atau bahkan temannya, ayo kamu coba konsultasi, seperti itu. Jadi butuh, ya dia sendiri tahu bahwa dengan jalan keluar yang dia ambil itu masih belum tertolong dia harus konsultasi kejiwaan gitu. Jadi mungkin ketika seseorang itu stuck hidupnya di situ aja, dia sulit untuk keluar dari satu masalah, itu mungkin perlu seseorang untuk konsultasi ya, Dok. Karena dia sudah tidak bisa menyelesaikan itu sendiri ya, Dok. Ya. Jadi konsultasi, kadang orang begini, orang pada umumnya takut datang konsultasi ke kejiwaan. Iya, dokter. Nanti ini itu, kan malu, dokter, biasanya. Itu sebetulnya yang satu masih merupakan stigma di masyarakat. Stigma yang sangat tidak mendukung pendukung kejiwaan secara normal pada banyak masyarakat ya. Jadi orang kalau datang ke dokter jiwa, maaf, kamu kenapa tuh? Kamu stres ya? Kamu apa ya? Begitu. Jadi dia jadi takut. Padahal justru dengan pengobatan yang awal, dia menjadi tidak sakit jiwa. Tidak terlanjur. Tidak terlanjur. Tapi kalau terlambat dia menjadi sakit. Kira-kira begitu. Sudah jadi terlalu kompleks masalahnya kan dibiarkan saja. Baru terpaksa harus berobat. Gitu. Jadi sebetulnya makin cepat dia tangani, makin mudah, makin teratasi. Penyebabnya masih gampang ditelusuri gitu ya, Dok. Oke. Jadi sebenarnya seseorang itu nggak perlu malu kalau pengen konsultasi gitu ya, Dok. Dan memang maaf di Indonesia kita nih masih ada stigma seperti itu. Kalau di luar negeri nggak ada tuh. Di luar negeri itu sangat-sangat laris itu psikiater. Apa saja orang datang ke sana dan itu jadi hal yang biasa. Tapi di Indonesia masih stigma. Kamu betul, kenapa ya? Kamu sudahlah. Karena orang kalau sudah masuk ke konsultasi dokternya siapa? Siapa? Ini sudah langsung pertanyaannya. Orang kenapa ini? Itu di Indonesia masih ada stigma. Itu namanya stigma masyarakat. Jadi sayang. Padahal sebenarnya ya, Dok, malah semakin kita bisa secepatnya menanggulangi. Makin terhindar lah kira-kira. Makin terhindar. Iya, Dok. Oke. Baik, dokter. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari sobat sehat di rumah? Kalau tidak ada, kita mau tutup dulu karena waktu juga yang harus memisahkan kita ya, Dok ya. Pengennya sih ngobrol terus ya, Dok. Tapi dokter juga masih perlu banyak untuk melayani di poliklinik. Baik. Nah, itu tadi sobat sehat. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pagi ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat, bisa untuk informasi yang baik buat sobat sehat semua. Jadi jangan khawatir, jangan malu kalau pengen konsultasi. Kliniknya dokter Hendrina selalu terbuka buat sobat sehat semua. Jangan sungkan-sungkan untuk melaksanakan konsultasi ya. Oke, di Klinik Jiwa Rumah Sakit Panji Waluyo ini dibuka setiap Selasa dan Kamis nih dokter, jam 11 sampai selesai. Nah, bisa juga dengan telemedicine ya dokter? Ya, bisa. Oke, dengan telemedicine sobat sehat bisa reservasi dulu melalui telepon kami di 0271 712 077 di extension 0 atau extension 1000. Nah, atau juga bisa melalui WA, Telegram, SMS di 0815 671 7076. Nah, buat sobat sehat yang mungkin tadi ketinggalan acara ini atau ingin mengulang lagi, aku pengen mendengarkan lagi nih penjelasan dari Dr. Hendrina, boleh silakan kunjungi IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta atau bisa juga diputar ulang melalui channel YouTube kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, oke sobat sehat semua, akhirnya kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika selama kami melaksanakan prognosa ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat, salam sejahtera.
sejahtera. Sampai jumpa.